merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses, tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukseslah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Saya Billy Boon. Hai Ores, inspirasi untuk sukses bisa kita dapatkan dari mana aja. Di dalam tulisan-tulisan saya sering mengambil satu profesi, yaitu pemain film. Kenapa? Karena buat mereka penghargaan bukanlah merupakan suatu tujuan. Mereka lebih fokus untuk berbuat sebaik mungkin. Mereka acting sebaik mungkin dari kata action hingga it's a wrap. Inilah inspirasi buat seluruh anak muda Indonesia. Kita harus melakukan sebaik mungkin secara konsisten. Sekarang saya ingin bertemu dengan 2 pemain film, wanita, cantik, dan talented. This is Yang on Top. Ronggeng itu tidak cuma perkara urusan nari, tapi juga urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur. Siapa sangka wanita berparas manis dan akrab disapa Pia ini jago dalam bela diri silat. Memiliki wajah yang mendukung untuk tampil di layar kaca membuat dirinya banyak mendapat tawaran untuk berkiprah menjadi seorang model dan aktris Indonesia yang kini tidak diragukan lagi kemampuannya. Meski mempunyai hobi yang banyak digemari kaum laki-laki seperti basket dan silat, pemain sinetron dan FTV ini juga mahir dalam bermain piano dan juga menggemari musik klasik. Mengawali dunia entertainment melalui panggung model yang kemudian berhasil menjadi none Jakarta pada tahun 1993. Maudy Koesnaedi tidak serta-merta meninggalkan aktivitasnya di bidang yang telah melambungkan namanya tersebut. Dengan pengalaman yang ia miliki di ajang itu, pemilik nama panjang Maudy Kusnaria Kusnaedi ini masih aktif dengan menjadi juri pemilihan Abang None dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dengan para juniornya. Wanita kelahiran 8 April ini juga kerap dijumpai di layar kaca sebagai presenter sejumlah program acara televisi serta membintangi sejumlah iklan. Ayo Res, sekarang saya sudah bersama 2 pemain film ya. Pemain film ngetop. Ini pemain film. Oh, ini pemain film. Ya, dua-duanya pemain film. Dua-duanya aktris, terkenal, ngetop, talented. Oke? Alhamdulillah. Panggilannya apa ya? Saya Tante Angelina Jolie, boleh ya? Maudy Koesnaedi dan Trisya Nasution. Halo. Hai, Mas Billy. Oke, langsung ya kita ngobrol. Kalau mau jadi pemain film atau aktris sukses, itu mesti gimana sih? Nanyanya ke Pia dong. Karakter apa yang mesti dimiliki? Nanyanya ke Pia sebagai udah Oke, punya ke Pia dulu. piala citra, begitu masuk ke dunia film langsung menyabet piala penghargaan tertinggi di Indonesia. Itu bukan hoki kan ya? Nggak mungkin. Gimana Usaha tuh ya? gitu. Nggak, tapi seriously, apa sih yang harus dimiliki karakter aktris supaya bisa sukses? Karena ini bisa menjadikan inspirasi buat seluruh anak muda di Indonesia di dalam ketika kita mengerjakan sesuatu, we'll have to mungkin apa yang kita bisa dapatkan gitu. Nah ya udah itu kan tadi udah terjawab. Kalau misalnya kita mau terjunin apapun juga, we have to know the field that we're
in gitu. Maksudnya oke, misalnya sekarang misalnya saya beracting gitu ya, saya harus tahu field ini tuh apa, maksudnya di sini saya di hire sebagai aktor, apa tugasnya, apa yang harus dikerjain, apa segala macam, pendalaman karakter seperti apa, itu semua harus dipahami dulu baru bisa tercapai apapun yang kita mau ujungnya gitu sih. Jadi mesti benar-benar tahu fieldnya dulu, dipelajarin gitu. Berarti Ya, nggak gampang ya? Nggak gampang, nggak yang cuman sekedar punya muka cantik, badan indah segala macam langsung bisa terjun kemanapun, nggak seperti itu juga sih gitu maksudnya. Tapi banyak yang punya pikiran seperti itu, bahwa terjun ke dunia film, layar lebar, layar kaca itu modalnya physically aja gitu. Oke. Bukan sekedar itu gitu, bahwa kamu bisa bacain skrip oke, tapi sebagai pemain film sejauh mana, nggak mudah untuk itu. Kalau saya sih sebagai orang yang kecebur nih ke dunia film nih, soalnya nggak pernah punya pikiran mau jadi pemain film, nggak pernah punya cita-cita terjun ke dunia entertainment. Semua tuh Oke. cita-cita awalnya sangat jauh dari kondisi yang sekarang saya jalani gitu sebenarnya. Jadi waktu masuk ke dunia perfilman, kalau Pia bilang tadi kita harus siap dengan lapangan, saya nggak siap sama sekali gitu. Oke, menarik. Jadi waktu syuting masih mana sih boomnya masih gitu-gitu, masih nyari gitu, terus nggak pernah ada latihan teater, dan karena masuknya ke sinetron waktu itu belum ada persiapan. Kalau di film kan ada reading session, ada audisi segala macam, casting. Saya nggak ada audisi, saya nggak ada casting, nggak ada reading segala macam, belum aja Kok gitu bisa syuting. kecemplung waktu itu? Diajak sama Mbak Suti Karno sama Bang Rano, datang cuman ketemu ngobrol-ngobrol kayak gini nih, tapi ada kameranya gitu, jadi nggak pernah tahu audisi, jadi nggak saya ini gitu, terus dibaca naskah tuh enggak, jadi sama sekali nggak punya gambaran dan kayak apa sih dunia film tuh nggak pernah. Tapi begitu masuk, saya akhirnya belajar bagaimana harus masuk ke dunia perfilman, bagaimana belajar bekerja sama dengan tim, baik itu kru, baik itu pemain, karena it's all about chemistry gitu loh. Kalau dari saya gitu, saya ngerasanya kalau emang nggak dari hati, nggak bisa dari dalam, akan sulit sekali gitu. Kalau misalnya udah megang satu pekerjaan sih, balik-baliknya lagi ke mental gitu. Kita ngerti job field apa yang kita terjuni gitu. Nah di situ kan kita harus siap bikin fondasi mental dulu gitu. Saya nggak pernah punya pengalaman apapun masuk ke dunia perfilman, masuk ke sinetron yang tiba-tiba booming banget dan langsung tutuk langsung ke atas gitu.